Mari kita simak penjelasan dari kitab Nabiur Rahmah kepada yang kami hormati Bunyai Hajjah Zulfa Yazid, dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Baik sahabat, kali ini kita ini merupakan minggu terakhir di bulan Ramadan. Kali ini kita akan membahas tentang Baitur Rahmati was Sa'adati. Hadza Baitur Rahmati was Sa'adati. Hadza adapun ini Baitur Rahmati adalah penjelasan tentang keluarga yang penuh kasih sayang, wasa'adati, dan penuh kesuksesan. Pengarang kitab ini ingin menjelaskan bagaimana dalam sebuah rumah tangga itu ada kasih sayang dan kesuksesan. Artinya bab ini akan menjelaskan figur rumah tangga yang sukses, ya, figur rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang itu seperti apa. Nanti akan dijelaskan di dalam bab ini. Inna min asasi baitil mu'minil qawiyil mubaraki ala madal hayati labintun fiha mawaddatun wa rahmatun wa sakinatun. Inna min asasi baitil mu'minin ini menurut saya ada kesalahan penulisan, ya. Kata al-baitun itu seharusnya tidak perlu al, ya, tidak boleh beral, karena ini menjadi mudhof, ya, karena syarat mudhof itu tidak boleh beral. Asasi ini menjadi mudhof, ya, baiti ini mudhof ilaihnya, ya, di samping menjadi mudhof ilaih, dia juga menjadi mudhof lagi, ya. Al-mu'mini itu mudhof ilaihnya dari al-baiti. Mungkin ada salah tulis, ya, salah ketik. Inna min asasi baitil mu'minil qawiyil mubaraki. Inna sesungguhnya min asasi baitil mu'mini ialah termasuk dasar keluarga atau rumahnya orang mukmin, al-qawi yang kuat, al-mubaraki yang diberkahi, ala madal hayati sepanjang hidup, labinatun adapun adanya pondasi yang kuat, fiha yang ialah di dalam labinah, mawaddatun adapun adanya kasih sayang, warahmatun mawaddatun adapun adanya kasih, warahmatun dan sayang, wasakinatun dan ketentraman. Pondasi bangunan itu, kata labinatun di sini asalnya, ya, asal makna aslinya itu adalah batu bata, ya. Pondasi bangunan itu bisa dikatakan kuat jika di dalam bangunan itu ada batu batanya, kan gitu. Begitu juga dengan rumah tangga, ya. Rumah tangga itu diibaratkan dengan sebuah bangunan. Batu bata yang dimaksud di sini adalah bentuk kasih sayang dan ketentraman, ya. Jadi rumah tangga itu merupakan sebuah bangunan, ya. Setiap bangunan itu pasti ada pondasinya. Kalau pondasinya kuat, maka bangunannya juga akan kuat. Nah, berarti mafhum mukhalafahnya, ketika sebuah bangunan, ya, ketika bangunan rumah tangga itu tidak ada kasih sayang dan tidak ada ketentraman, maka sebenarnya rumah tangga tersebut sudah rapuh, ya. Sudah tidak ada rasa sayang
saling sayang antara suami dan istri, ya. Suami tidak tenang dengan istrinya, begitu juga istri merasa tidak tenang dengan suaminya, ya. Anak-anaknya tidak solih, tidak soleh, ya. Anak juga tidak merasa nyaman bersama orang tuanya, adik tidak merasa nyaman dengan kakaknya. Berarti rumah tangga yang seperti ini adalah rumah tangga yang sudah rapuh, ya. Karena kan pernikahan itu akan mendatangkan sakinah, ya. Sebelum menikah seringkali seseorang itu memikirkan, ya, siapa sih nanti yang jadi pasangan saya, siapa yang nanti yang jadi jodoh saya, gitu kan, ya. Nah, ia harus berjuang melawan syahwat dalam sendiriannya. Nah, setelah menikah, ya, ia mendapat ketenangan, ya, karena telah jelas siapa yang menjadi pendamping hidupnya. Suami istri itu juga saling berbagi dan mencurahkan hati, ya. Bahkan jika suami menghadapi masalah di luar rumah atau di tempat kerjanya, pulang ke rumah dan bisa bertemu dengan istrinya, itu akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman. Ini disebut dengan sakinah, ya. Kalau mawaddah itu adalah cinta karena faktor fisik, ya. Ada unsur kecantikan, ada unsur ketampanan, meskipun itu relatif, ya. Cakep menurut saya belum tentu cakep menurut teman-teman, begitu. Nah, jadi dengan mawaddah tersalurkan hasrat dan kebutuhan biologis. Nah, jadi mawaddah itu cinta yang nuansanya romantis. Lalu kemudian rahmah. Rahmah itu adalah cinta bukan karena faktor fisik, ya. Kasih sayang karena faktor keimanan, karena faktor karakter, karena akhlaknya, ya. Jika umumnya mawaddah itu dominan pada pasangan muda, ya. Nah, rahmah ini yang membuat cinta bertahan hingga usia tua, gitu ya. Meskipun tidurnya sudah saling memunggungi, gitu ya. Meskipun sudah tidak bisa bermesraan lagi. Nah, jadi rahmah itu membuat cinta mengabdi. Itu yang disebut dengan sakinah, perbedaan antara sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau Allah Ta'ala berfirman, siapa Allah Ta'ala, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Wa min ayatihi ialah termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah. An khalaqa, adapun menciptakan siapa Allah, lakum untuk kalian laki-laki, min anfusikum, yang diambil dari jenis kalian, azwajan kepada beberapa istri, litaskunu agar tenang, ya, agar tenang siapa kalian, ilaiha kepada azwaj, waja'ala dan menjadikan siapa Allah bainakum di antara kalian, mawaddatan kepada kasih, warahmatan dan sayang. Inna fi dzalika, inna sesungguhnya fi dzalika ialah di dalam hal tersebut, la ayatin terdapat tanda kekuasaan Allah, liqaumin bagi kaum, yatafakkaruna yang berfikir siapa kaum. Termasuk dari tanda-tanda kebesaran Allah adalah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Ada orang yang sudah hitbah, ya, sudah tunangan beberapa tahun, ternyata nggak jadi nikah. Ya, kenapa? Ya kan bukan jodohnya. Ya. Ada yang tunangan sebentar saja, kemudian langsung nikah. Ya. Ada yang nyari pasangan kemana-mana, ternyata ketemu jodohnya di depan rumah, gitu ya. Ada yang jodohnya jauh banget, padahal nggak kenal, bahkan sampai keluar negara, gitu kan. Ternyata bisa nikah. Nah, yang seperti ini merupakan kekuasaan Allah. Ya, jadi jodoh itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Tujuan Allah menciptakan berpasangan adalah agar menjadi mawaddah dan rahmah, ya. Adanya cinta kasih. Dan ini tanda-tanda bagi orang-orang yang mau berpikir. Ayat ini juga berpesan kepada umat Muslim yang cara adalah dengan saling melimpahkan kasih sayang. Karena dalam pernikahan diperlukan adanya romantisme agar hubungan itu tetap harmonis, gitu ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan kepada hambanya untuk menikah, ya, karena dengan menikah
ibadah dan memiliki manfaat atau hikmah. Ya, salah satu hikmah menikah adalah dia akan dibantu oleh Allah karena orang tersebut sudah menjaga kesucian dan menjauhi dosa. Ya. Kalau berhubungan atau bertemu dengan yang bukan mahram di luar nikah itu kan berdosa. Jadi dengan menikah dia bisa menjauhi dosa. Ya. Sebenarnya dalam surat Ar-Rum ini, ya, yang kita baca tadi kan surat Ar-Rum ayat 21 ya. Sebenarnya di dalam surat Ar-Rum ini mayoritas yang dibahas itu adalah peperangan. Ya, tapi ternyata dalam surat ini ada yang menjelaskan tentang pernikahan dan keluarga. Ya. Seakan-akan ini menggambarkan bahwa keluarga itu juga merupakan peperangan. Peperangan melawan seperti apa ya? Berperang melawan faktor-faktor yang merusak tujuan dari pernikahan itu. Ya. Jadi jihad ya, dalam berkeluarga itu juga termasuk jihad ya, termasuk berperang. Perang melawan faktor-faktor yang merusak tujuan dari pernikahan tersebut. Wa tuqamu ala hadhihi labinati qawaidul mu'asarati bil ma'rufi. Wa tuqamu dan ditegakkan ala hadhil labinati atas pondasi ini qawaidul mu'asharati bil ma'rufi, apa kaidah-kaidah bergaul bil ma'rufi dengan cara yang baik, wa tasyawuri dan bermusyawarah, berdiskusi, wa ta'awuni dan saling membantu, wa taradi dan saling rela fima di dalam sesuatu, baina a'dha'il baiti di antara beberapa anggota keluarga. Ya. Waktu kamu dan ditegakkan atau dipasang ya, aslinya makna aslinya seperti itu. Ala hadhil labinati atas pondasi ini, qawaidul mu'asyarati bil ma'ruf, apa beberapa kaidah bergaul dengan cara yang baik. Untuk mewujudkan sakinah mawaddah warahmah itu harus ada pergaulan yang baik. Ya, artinya suami bisa memperlakukan istrinya dengan baik, ya. Istri juga bagaimana bisa memperlakukan suaminya dengan baik. Kalau istri diperintah saja, gitu ya, diperlakukan seperti pembantu, ya, atau tidak boleh beraktivitas, tidak boleh berkarir, ya, tidak boleh berkarya dan lain sebagainya, ya. Perempuan yang produktif, yang memiliki kemampuan, tapi ternyata tidak didukung oleh suaminya, ya. Keahliannya dibunuh oleh suaminya, dikekang oleh suaminya, maka ini tidak termasuk dari mu'asyarah bil ma'ruf. Kalau semuanya serba tidak boleh, serba dikekang, sementara itu yang positif untuk orang lain, jadi tidak ada cinta kasih ya. Sementara dalam rumah tangga itu wajib adanya cinta kasih. Demikian pula juga ketika seorang suami dia punya potensi yang bagus, tapi ternyata karirnya dibunuh oleh istrinya, ya, dikekang oleh istrinya, kreativitasnya dibunuh sehingga kreasinya menjadi tidak bermanfaat, ya. Maunya tuntutannya seorang istri, pokoknya kamu harus kerja, uang. Nah, seandainya ada seorang istri yang seperti itu, ya, maka nanti bisa saja muncul benih-benih yang tidak nyaman, ya, rasa kasih sayangnya juga bisa berkurang. Jadi kasih sayang dan cinta kasih itu muncul dengan yang baik, dan pergaulan atau perlakuan yang baik itu bisa muncul karena adanya kasih sayang dan cinta kasih. Ya. Jadi prinsip kesalingan ini, kebahagiaan yang hakiki adalah jika suami bisa berbahagia dengan istrinya dan bisa membahagiakan istrinya. Begitu juga kesenangan istri hanya akan sempurna, hanya akan paripurna jika sudah rasa senang dan bisa menyenangkan suami. Ya. Sebenarnya hal yang sama juga tidak hanya berlaku kepada suami istri, ini juga berlaku dalam relasi dengan anggota keluarga yang lain, ya, antara orang tua dengan anak, adik, ya, dan semua anggota keluarga. Tasyawuri dan saling berdiskusi. Suami istri itu harus saling berdiskusi dalam memutuskan sesuatu, ya, dalam merencanakan sesuatu, ya, harus sama-sama tahu, ya, ketika mengambil sikap, mengambil sebuah tindakan, memutuskan sebuah tindakan, ya, suami istri itu harus menjadi relasi yang baik,
ya, yang selalu terbuka untuk bertanya, tidak hanya bertanya tapi ditanya dan diluruskan atau dikritik ya dengan basis ajaran-ajaran prinsip atau basis komitmen bersama untuk kebaikan keluarga. Jadi istri itu berhak bersuara mengajukan keberatan atas sesuatu yang dipandangnya melenceng dari kebenaran atau komitmen kebaikan bersama. Ya. Suami juga tidak perlu tersinggung, tidak perlu marah ya. Ketika istrinya mengajukan pendapat, suaminya tidak perlu tersinggung dan tidak perlu marah. Anggap saja itu sebagai media komunikasi, ya, saling belajar dan saling mengingatkan. Hal yang sama juga ketika istri diingatkan, ya, ketika istri diberi masukan atau dikritik oleh suaminya, maka tidak boleh marah juga, ya, tidak boleh tersinggung juga. Ya. Jadi prinsip komunikasi adalah saling memahami satu sama lain. Ya. Teknisnya bisa berbagai cara ya, tergantung suami istri tersebut ya, yang tentunya masing-masing rumah tangga itu punya cara yang berbeda-beda ya. Mungkin salah satu caranya adalah dengan bersedia, salah satunya baik suami maupun istri itu bersedia menjadi pendengar ya. Dia bersedia mendengarkan terlebih dahulu dan kemudian memahami, baru kemudian dia berbicara dan meminta untuk dipahami. Ya. Suatu contoh, istrinya Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar itu pernah tersinggung dengan keterlibatan istrinya dalam pembicaraan. Nah, kemudian karena melihat sikapnya Sayyidina Umar yang seperti itu, istrinya Sayyidina Umar ini mengajak Sayyidina Umar untuk melihat keluarganya Rasulullah. Karena istri Nabi yang bernama Ummu Salamah itu pernah berbicara, memberi masukan kepada beliau dalam urusan publik, ya. Dan Nabi menerima dan melaksanakan apa yang menjadi masukan Ummu Salamah saat itu, dan ternyata itu lebih efektif, gitu ya. Akhirnya Sayyidina Umar bersedia untuk menerima Sayyidina Umar itu. Ketika diajak seperti itu, dia bersedia untuk mengubah dirinya, ya, hormat dan mendengarkan ini sebagai implementasi. Ini cukup dasar ya pada konteks sosial masyarakat ketika seorang suami enggan melibatkan istri dalam memutuskan suatu perkara domestik maupun publik. Ya. Banyak sekali ya asumsi yang terjadi di masyarakat itu, bahwa mereka itu berasumsi bahwa melibatkan perempuan ya dalam hal-hal tertentu itu bisa berakhir keburukan dan kerugian. Banyak di masyarakat yang terjadi seperti itu ya. Tapi ternyata Rasulullah melawan semua itu dan mempraktekkan pelibatan perempuan dalam kehidupan beliau sehari-hari ya. Karena dalam Islam musyawarah itu sangat penting. Maka suami istri itu setidaknya seharusnya saling berdiskusi, saling bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu. Wa ta'awuni, dan saling membantu. Wa taradi, dan saling rela fima, di dalam sesuatu, baina a'dha'il baiti, di antara beberapa anggota keluarga. Ya, saling membantu, saling ridho di antara keluarga, di antara anggota keluarga. Semua komponen anggota keluarga, ada orang tua, ada anak, ya, kakak beradik, semuanya. Ya. Jadi berkeluarga itu kan mempertemukan dua pihak. Ya. Menikah itu bukan untuk menguasai atau menghegemoni satu pihak kepada pihak yang lain. Ya. Tapi bagaimana harus tetap menjalin kerjasama dalam mengarungi rumah tangga, ya, mengarungi kehidupan keluarga kita, rumah tangga kita ini mau dibawa kemana, gitu kan? Qala berfirman ta'ala, siapa Allah Ta'ala, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa ashiru, dan bergaullah kalian hunna, kepada mereka para istri, bil ma'rufi, dengan cara yang baik.
suami itu harus memperlakukan istrinya dengan baik. Begitu juga sebaliknya. Suami memperlakukan baik istrinya, istri juga memperlakukan baik suaminya. Jadi perlakuan baik yang bersifat timbal balik dengan resiprokal antara suami dan istri, ini tidak hanya laki-laki yang harus berbuat baik kepada istrinya, ya, perempuan seorang istri juga berbuat baik kepada suaminya, ya, tidak boleh menyakiti, ya. Suami juga berhak menerima perlakuan baik dari istrinya, termasuk juga soal pakaian, ya, soal makanan, bagaimana istri bisa menyajikan makanan yang baik, makanan yang sehat untuk suami, dan tidak menutup kemungkinan suami juga seperti itu. Suami bisa menyajikan makanan yang baik untuk istrinya, ya, makanan yang sehat untuk istrinya, ya. Terus pakaian suami disiapkan, kalau lusuh disetrikakan, ya. Katanya penampilan suami itu menunjukkan karakter istri gitu ya, katanya sih begitu ya. Jadi hal yang paling penting sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah, ya, adalah saling memperlakukan secara baik dalam kehidupan rumah tangga, ya. Ajaran ini merupakan implementasi dari prinsip Al-Quran, jadi melayani dan menyenangkan pasangan itu ada pahalanya. Nanti ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang seperti ini. Bahkan kita melayani suami, memuaskan suami dalam urusan ranjang pun, ini pahalanya besar. Jadi suami tidak boleh egois. Nah, bahkan itu ada hadisnya. Ya, ada beberapa hadis, ada 60 hadis sahih yang khusus tentang menjelaskan tentang hak-hak perempuan dalam Islam, ya. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a, ya. Fa in karihtumuhunna, jika tidak suka siapa kalian laki-laki, fa in karihtumu, jika tidak suka siapa kalian laki-laki, hunna kepada mereka istri, fa asa barangkali, an takrahu tidak suka siapa kalian syai'an kepada sesuatu, wa yaj'ala padahal menjadikan Allahu siapa Allah di dalam syai' khairan kepada kebaikan kafiran yang banyak. Jika kamu tidak suka pada pasanganmu, ya, ada hal-hal yang tidak kita sukai dari pasangan, ya, namanya manusia pasti punya sisi positif dan negatifnya, punya kelemahan, ya, pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nah, jadi ketika kita tidak suka pada pasangan kita, ya, atau artinya ada sesuatu yang membuat kita menjadi tidak nyaman, ya, maka kita diminta untuk bersabar, ya. Kata fasbiru dalam tafsir Munir karya Wahbah Zuhaili itu, ini kata ini bukan ayat Al-Quran, ya, tapi merupakan tafsir dari fa in karihtumuhunna itu, ya. Jadi kita diminta untuk bersabar, karena jangan-jangan setiap yang tidak disukai itu bagi Allah memiliki banyak kebaikan, ya. Pernah suatu ketika istri Rasulullah Sayyidatina Hafsah, ya, putrinya Sayyidina Umar, beliau itu pernah membuat Rasulullah tidak betah di rumah. Konon beliau itu suka marah-marah, keras, ya. Dan Rasulullah sudah punya pikiran ingin menceraikan Sayyidina Hafsah. Tapi ternyata Allah memerintah agar tidak menceraikan Hafsah. Karena di sisi lain dari kerasnya Sayyidina Hafsah, yang suka marah-marah itu ada sisi positif, ya. Beliau itu termasuk orang yang jika siang hari beliau itu rajin sekali berpuasa, ya, sering berpuasa, dan pada malam hari beliau itu kuat qiyamul lail, ya, mulai dari tahajud, dan sholat witir, ya, sholat hajat dan semuanya, wiridannya semuanya. Beliau itu kalau siang rajin berpuasa, kalau malam beliau itu kuat qiyamul lail. Nah, jadi di balik kerasnya beliau itu ternyata ada sisi baik yang luar biasa. Jadi tidak setiap sesuatu yang tidak kita suka itu jelek bagi Allah, ya. Karena terkadang ada sesuatu yang tidak kita sukai itu baik menurut Allah. Ya, terkadang memang kita tidak tahu keinginan Tuhan itu seperti apa, ya. Tapi pasti ada rahasia di balik sesuatu yang menjadi keputusan Tuhan, keputusan Allah. Wa fi sunani Tirmidzi an Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bi ahlihi. Di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi
Ya, Sunan At-Tirmidzi ana Aisyah dari Aisyah. Qalat berkata siapa Aisyah? Qala Rasulullah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akmalil mu'minina, sesungguhnya termasuk paling sempurnanya orang-orang mukmin, apanya? Imannya. Ahsanuhum ialah paling bagusnya mereka, khuluqan akhlaknya. Wa altafuhum, dan paling lemah lembutnya mereka bi ahlihi kepada keluarganya. Orang yang paling sempurna iman adalah mereka yang akhlaknya bagus, ya, dan lemah lembut kepada keluarganya. Tidak suka marah, tidak suka ngamuk, ya, apalagi ringan tangan, ya, naudzubillah. Semoga kita diselamatkan dari pasangan-pasangan yang seperti itu, ya. Dalam beberapa hadis, ya, beberapa kali Rasulullah itu menegaskan, dan ini ditunjukkan dalam perilaku beliau sehari-hari, bahwa keimanan itu menuntut seseorang memiliki relasi yang baik dengan sesama, ya, berbuat mulia, menebarkan kebaikan, dan mendatangkan kemaslahatan. Ya, ada dua kriteria jika ingin menjadi mukmin yang sempurna imannya. Yang pertama adalah akhlaknya yang bagus dan lemah lembut kepada keluarga. Nah, Rasulullah mengingatkan bahwa orang yang memenuhi dua kriteria ini berarti orang tersebut merupakan indikator orang-orang yang terpilih. Semoga kita menjadi orang-orang yang terpilih. Wa yakunu kullun minar rahmati wal lutfi wa husnil khuluqi matluban min jami afradil baiti fima bainahum min ajli takwinil baitir rahmati was sa'adati rajulan kana aw imratan saghiratan kana aw kabiratan. Wa yakunu, dan ada, kullun apa tiap-tiap, minar rahmati dari kasih sayang, wal lutfi dan lemah lembut, wa husnil khuluqi dan bagus akhlaknya. Matluban ialah diperintahkan min jami afradil baiti kepada semua anggota keluarga. Fima di dalam sesuatu, bainahum di antara mereka, min ajli takwinil baitir rahmati, karena untuk membentuk keluarga yang penuh kasih sayang. Mohon maaf. Wasa'adati, dan keluarga yang penuh kesuksesan. Rojulan ialah laki-laki, karena ada siapa kulun, awi mura'atan atau perempuan. Sogiratan ialah kecil, karena ada siapa kulun, au kabiratan atau besar. Semua kasih sayang, ya, lemah lembut, husnul khuluq, akhlaknya baik, ya, itu bukan tertuju atau wajib pada bapak saja atau ibu saja, ya, tapi semua anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, ya, baik itu yang kecil atau yang besar, ya, jadi semua sama. Jadi kita dituntut untuk mengajari anak-anak kita bagaimana agar tumbuh kasih sayang antara sesama, ya, menghormati yang lebih tua, yang lebih tua melindungi yang lebih kecil, yang laki-laki melindungi yang perempuan, gitu ya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah bagaimana bisa membentuk menjadi keluarga yang penuh kasih sayang dan sukses, ya, dan bahagia. Wa fi Sahih Bukhari Anil Aswadi qala sa'altu Aisyata maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Qalat kana yakunu fi mihnati ahlihi ya'ti khidmata ahlihi fa idza hadaratis sholatu kharaja ila sholati. Di dalam kitab Sahih Bukhari Anil Aswadi dari Aswad, qala berkata siapa Aswad, sa'altu bertanya siapa aku Aisyata kepada Aisyah, apakah karena yang ada an-nabi siapa Nabi SAW yasna'u ialah melakukan siapa Nabi fi baitihi di rumahnya. Nah, Aswad ini bertanya kepada Isa, apa sih yang dilakukan Nabi di rumahnya gitu. Qalat berkata siapa Aisyah, karena ada siapa Nabi yakunu ialah ada siapa Nabi fi mihnati ahlihi ialah suka membantu keluarganya.
yakni bermaksud siapa Aisyah, khidmat ahlihi, membantu keluarganya Nabi. Faidha hadaratis sholatu, faidha hadarat, apabila datang as-sholatu, apa waktu sholat, kharaja, maka keluar siapa Nabi, ila sholati, untuk sholat. Ya. Teks ini, hadis ini ya juga bercerita tentang sisi kehidupan Rasulullah yang jarang diungkapkan di hadapan publik, ya, dan tidak dijadikan dasar dalam rumusan pengelolaan kerja dalam rumah tangga, ya. Sementara ini yang dipahami dan dipraktekkan di masyarakat secara umum bahwa semua pekerjaan domestik itu kewajiban perempuan, ya kan? Ya. Laki-laki tidak dikenalkan dan tidak dibiasakan dengan kerja domestik itu, ya. Biasanya semua tugas rumah tangga itu adalah tugas perempuan, ya, mulai dari nyuci, masak, nyapu, ngepel, ngurus anak, nyiapin pakaian, nyiapin bekal sekolah anak, sampai ngantar anak ke sekolah, ya. Itu menjadi tugas perempuan. Bahkan ketika perempuan itu harus bekerja di luar rumah, ya, ia juga masih harus bertanggung jawab atas pekerjaan domestik itu, ya. Dan laki-laki biasanya hanya dibebankan untuk hal-hal yang tidak biasa dikerjakan oleh perempuan, seperti ganti genteng bocor, gitu ya, beresin alat listrik rumah, ngurus kendaraan, gitu ya. Padahal ya, Rasulullah SAW itu membantu pekerjaan istrinya, baik memasak, mencuci, dan lain sebagainya, ya. Sebenarnya pembagian kerja seperti itu tidak masalah, ya, jika tidak menimbulkan ketimpangan. Tapi kalau ternyata ada pihak yang disibukkan dengan kerjaan domestik, sementara pihak yang lain dengan santai menikmati waktu, nonton, istirahat, ya, leye-leye, ya, ini kan ketimpangan namanya, ya. Dan ini tidak adil, ya, ini harus dihentikan, gitu ya. Hadis ini sudah jelas, ya, bahwa Rasulullah tidak segan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga. Maka jika ada suami yang membantu pekerjaan istri, ya, membantu nyuci, masak, dan lain sebagainya, ya, bukan berarti dia adalah suami yang bodoh, bukan suami yang takut istri, ya. Justru itu merupakan suami yang mengerti terhadap hadis Rasulullah. Beliau meneladani Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah membantu istrinya, ya. Kecuali ketika masuk waktu sholat, beliau berhenti, ya, berhenti kemudian berhenti untuk melakukan sholat, gitu. Jadi laki-laki yang mulia adalah mereka yang ikut andil dalam pekerjaan rumah tangga, karena membantu atau ikut andil dalam pekerjaan rumah tangga itu merupakan sunnah Nabi. Itulah yang diajarkan oleh Nabi. Wafihi aidon, dan di dalam hadis, di dalam kitab Sahih Bukhari aidon halipula, an Masrukin dari Masruqala dakhalna ala Abdullah ibn Amrin, ini seharusnya ada Amrin bin al-As, ya. Hina qadima ma'a Muawiyah ila al-Kufati fadzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lam yakun fahishan wala mutafahishan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min akhyarikum ahsanakum khuluqan. Kala berkata siapa Masruq, dakhalna, masuk siapa kami, ala Abdullah ibn al-Amr ibn al-As, recording stop, Muawiyah, ketika datang siapa Abdullah recording in progress sama Muawiyah ilal Kufati, ke Kufah. Fadzakara, lalu ingat siapa Abdullah Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu berkata siapa Abdullah, lam yakun, tidak ada siapa orang, fahishan, ialah berkata kotor, wala mutafahishan, dan tidak berbuat kotor, tidak berbuat keji. Faqala, lalu berkata siapa Abdullah, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min akhyarikum ahsanukum khuluqan, sesungguhnya ialah termasuk sebaik-baiknya kalian, ahsanakum, paling baiknya kalian, khuluqan, akhlaknya.
Fakaunul Mustafa, adapun adanya Nabi al-Mustafa SAW, nabiyan ialah sebagai nabi, sebagai seorang nabi, layab uduhu ialah tidak menjauhkan kepada nabi, ayyakhdima apa mengabdi siapa nabi, afrada baitihi kepada anggota keluarganya nabi. Bal akan tetapi yatasarrafu memuliakan siapa Nabi SAW, ayyu'inahum dengan cara membantu siapa Nabi hum kepada mereka, wa yusa'idahum, ini sama maknanya ya, dan membantu siapa Nabi hum kepada mereka, min ajli takwini baitis sa'adati, karena untuk membentuk menjadi keluarga yang sukses, wa mukirrir rahmati, memberi kasih sayang lahum kepada mereka jami'an semuanya. Ya, suatu ketika Abdullah bin Amr bin As itu bersama Muawiyah bertamu ke daerah Kufah, dan beliau teringat dengan sabda Rasulullah bahwa manusia yang paling baik itu adalah yang paling baik akhlaknya. Ya, walaupun beliau itu sebagai seorang nabi, ya, tidak menghalangi beliau untuk membantu keluarganya. Ya, bahkan Nabi itu memuliakan anggota keluarganya dengan cara membantu pekerjaan mereka. Karena kenapa? Karena Nabi ingin membentuk keluarga yang sukses, keluarga yang memberikan kasih sayang pada semua keluarganya. Artinya apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu menunjukkan kasih sayangnya kepada anggota keluarganya. Jadi sekelas Nabi saja membantu istrinya, apalagi yang bukan Nabi, ya, hanya punya jabatan-jabatan yang, ya, karena kan kenabian itu kan pangkat yang paling tinggi, ya. Jadi Rasulullah ketika menjadi nabi, ya, punya pangkat kenabian, itu tidak menghalangi beliau untuk khidmat kepada keluarga. Wa fi Sahihil Bukhari, dan di dalam kitab Sahih Bukhari, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah, qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali wa indahu Al-Aqra' bin Habisin At-Tamimi jalisan, faqala Al-Aqra', inna li asaratan minal waladi ma qabbaltu minhum ahadan, fanadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma qala man la yarham la yurham. Qala, berkata siapa Abu Hurairah, qabbala mencium Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan kepada Hasan bin Ali, wa indahu, dan di sisinya Nabi Al-Aqra'u siapa Aqra' bin Habis At-Tamimi jalisan hari duduk. Faqala, lalu berkata Al-Aqra'u siapa Aqra', inna li asaratan minal waladi, inna sesungguhnya li ialah bagiku asaratan terdapat 10 minal waladi dari anak, ma qabbaltu minhum ahadan, tidak mencium siapa aku minhum di antara mereka ahadan seorang pun. Fanadhara, lalu melihat ilaihi kepada Aqra' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumma, kemudian qala, bersabda siapa Nabi, man la yarham la yurham. Saya lebih setuju ini tidak dirofakkan ya, tapi dijazmkan, karena man itu termasuk amil jazm yang bisa menjazmkan pada dua fiil, ya, bisa menjazmkan kepada dua fiil sekaligus. Yang pertama itu fiil syarat, man la yarham, ya, yang kedua jawab syarat, ya. Jadi saya lebih sepakat ini tidak didomahkan tapi disukunkan. Man, barang siapa, la yarham, yang tidak menyayangi siapa, man la yurham, maka tidak disayangi. Contoh ketika Rasulullah mencium cucunya yang bernama Sayyidina Hasan bin Ali, putranya Sayyidina Ali, ya. Ada Hasan, ada Husain kan. Beliau suatu ketika mencium Sayyidina Hasan, dan ketika itu di sebelahnya, di sampingnya itu ada Aqra' bin Habis At-Tamimi, ya. Aqra' ini punya anak 10, punya 10 anak, tapi ternyata dia tidak pernah mencium kepada anak-anaknya yang 10 itu. Ya, dia bercerita bahwa saya punya anak 10, tapi saya nggak pernah mencium anak-anak saya yang 10 itu. Nah, melihat pernyataan seperti itu, mendengar pernyataan seperti itu, Aqra' itu dilihat oleh
Rasulullah melihat kepada Aqra dan beliau bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Jadi ini merupakan anjuran untuk menumbuhkan kesadaran pada prinsip kasih sayang, ya, penegasan mengenai sifat timbal balik dalam sejarah kasih sayang. Suami dan istri, ya, orang tua dan anak, kakak dan adik, dan seluruh anggota dalam keluarga dalam sebuah rumah tangga itu, yang satu dituntut untuk menyayangi sekaligus memperoleh kasih sayang dari yang lain. Ya. Dalam ungkapan positif, seseorang itu mesti menyayangi orang lain jika ingin disayangi. Jika dia sendiri tidak mau menyayangi orang lain, ya, maka jangan berharap disayangi oleh orang lain, kan begitu. Ya. Jadi ini logika timbal balik mengenai kasih sayang. Ya. Hadis ini menegaskan bahwa kasih sayang adalah ajaran pokok dalam Islam mengenai relasi sosial dan kemanusiaan. Ya. Kerasulan Nabi Muhammad, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran, adalah menghadirkan secara nyata kasih sayang kepada seluruh makhluk, ya, seluruh alam semesta, rahmatan lil alamin. Nah, dengan demikian, dalam relasi keseharian, baik laki-laki maupun perempuan, itu berhak memperoleh kasih sayang. Dan pada saat yang sama, ya, keduanya berkewajiban menghadirkannya, ya, bukan hanya dari salah satunya. Ya. Jadi keinginan untuk memiliki kehidupan surgawi dalam rumah tangga itu hanya bisa terlaksana jika prinsip kasih sayang itu diwujudkan secara timbal balik oleh seluruh keluarga. Ya. Yang ungkapan yang tidak asing di telinga itu kan baiti jannati, gitu ya, rumahku surgaku. Yang namanya surga, yang namanya rumah yang bahagia itu kan menenteramkan semua anggota, ya, anggota keluarga, ya, menenangkan, menyenangkan, dan membahagiakan. Dan itu impian seluruh makhluk hidup, seluruh keluarga pasti begitu. Wa fi sunani Abi Daud, dan di dalam Sunan Abi Daud, di dalam kitab Sunan Abi Daud, ana Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga meridai siapa Allah anha kepada Aisyah, qalat, berkata siapa Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa shaimun wa ana shaimatun. Karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuqabbiluni, ialah mencium siapa Nabi ni kepadaku, wa huwa, sementara adapun Nabi, shaimun, adalah sedang berpuasa, wa ana, dan saya, shaimatun, adalah berpuasa juga, gitu, juga berpuasa, gitu ya. Pernah suatu ketika Rasulullah mencium Sayyidatina Aisyah, yang mana keduanya, Rasulullah dan Sayyidatina Aisyah, sama-sama dalam kondisi berpuasa. Kalau dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa Rasulullah menunjukkan kasih sayangnya kepada istri beliau, sehingga ketika berpuasa pun beliau tetap mencium istrinya. Ya, itu kalau dalam pembahasan ini. Tapi kalau ditinjau dalam kajian fikih, ya, hadis ini menjelaskan bahwa mencium itu tidak membatalkan puasa. Ya, kalau dalam madhab kita, madhab Syafi'i, ya, mencium pasangan kita mencium istri dalam kondisi berpuasa itu hanya makruh saja, ya. Tapi konon dalam hadis lain ada sahabat, ya, anak muda yang baru nikah, yang mencium istrinya dalam kondisi berpuasa itu dilarang oleh Rasulullah. Tapi pada saat yang lain, ya, ada orang yang sudah tua renta, ya, sudah kakek nenek mencium istrinya, dan ini dibiarkan oleh Rasulullah. Ya. Dengan demikian, hukum mencium pasangan saat berpuasa itu menjadi makruh, ya, bagi mereka yang masih muda, ya, yang syahwatnya masih kenceng, ya. Kenapa? Ya, karena kan dikhawatirkan memicu untuk berhubungan badan pada siang hari di bulan Ramadan. Berhubungan badan pada siang hari di bulan Ramadan itu nggak boleh, bahkan sanksinya besar, sanksinya itu berat, gitu ya. Jadi hukumnya bisa menjadi haram. Kalau sudah kakek nenek, ya, yang syahwatnya sudah berkurang atau bahkan sudah tidak bersyahwat lagi, ya, maka hukumnya menjadi tidak apa-apa.
Wa fi Sunanid Darqutni, dan di dalam kitab Sunan Darqutni, an Aisyah, dari Aisyah, qalat, berkata siapa Aisyah, laqad kana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni idza kharaja ila sholati wa ma yatawaddau. Laqad kana, sungguh-sungguh ada, Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, siapa Nabiullah sallallahu alaihi wasallam, yuqabbiluni, ialah mencium siapa Nabi ini kepadaku, idza kharaja, apabila keluar siapa Nabi, la sholati, untuk sholat, wa ma yatawaddau, dan tidak berwudu siapa Nabi. Wa ma yatawaddau, dan tidak berwudu siapa Nabi, ya. Pernah suatu ketika Rasulullah mencium Sayyidatina Aisyah dan tanpa berwudu beliau langsung ke masjid, ya. Kalau teks yang diinginkan oleh pengarang kitab ini adalah, ya, beliau akan menjelaskan, ya, bahwa kasih sayangnya Rasulullah kepada istrinya itu luar biasa. Ini bukti bahwa Rasulullah mencintai istrinya, ya. Mau berangkat sholat saja beliau mencium istrinya dulu, ya. Tapi kalau dilihat dari kacamata fikih, ya, ada beberapa pendapat ulama, ya. Pertama menjelaskan bahwa dalam mazhab Syafi'i menyentuh istri itu dapat membatalkan wudhu. Terus bagaimana dengan hadis ini, gitu ya? Nah, tafsir ahli fikih itu berpendapat, yang pertama, Rasulullah memang mencium Sayyidatina Aisyah sebelum berangkat ke masjid, ya, tapi itu ada tabirnya, ada satirnya, ada penghalangnya, ada kainnya lah mungkin, ya. Sehingga kulit Rasulullah dengan kulit Sayyidatina Aisyah itu tidak bersentuhan, ya. Tidak bersentuhan langsung karena ada tabirnya itu, dan pastinya tidak batal, ya. Terus yang kedua, kemungkinan Nabi berwudu lagi di masjid. Ya, memang ketika sebelum berangkat ke masjid beliau mencium Aisyah dan batal wudunya. Tapi kemudian ketika sampai di masjid dimungkinkan berwudu lagi. Ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa mencium istri itu tidak batal. Ya, bersentuhan dengan istri itu tidak membatalkan, tidak menyebabkan batal. Ya, yang tidak batal itu yang ketika tidak bersyahwat, ya. Karena kan dalam konteks ini Rasulullah kan mau sholat, ya, mau berkomunikasi dengan Tuhan, gitu kan, otomatis tidak bersyahwat. Wa taqbilu suratun min suwari izharil hubbi warahmati wa idkhali sururi ila afradil baiti. Wa taqbilu, adapun mencium, suratun adalah sebuah gambaran, min suwari izharil hubbi, dari beberapa gambaran menampakkan cinta, warahmati, dan kasih sayang, wa idkhali sururi, dan menampakkan kebahagiaan, ila afradil baiti, kepada anggota keluarga, ya. Mencium istri itu salah satu cara, ya, bukan satu-satunya cara, ya. Jadi mencium istri salah satu cara sebagai bentuk kasih sayang dari seorang suami, ya, menunjukkan kebahagiaan kepada pasangannya, ya. Kan kalau bertengkar itu kan susah mau dicium, ya. Orang kalau sudah lagi bad mood gitu, lagi berselisih pendapat dengan suami gitu kan, ya, atau kemauan kita tidak dituruti oleh suami atau gimana, mau dicium kan enggan gitu, ya. Apalagi mau mencium gitu, ya, baik istri maupun suami kan biasanya seperti itu. Kalau sudah mau dicium, ya, kalau sudah mau mencium, itu kan berarti sudah adem lagi, sudah islah gitu, ya, sudah baikan lagi. Ya, jadi mencium itu merupakan bagian dari gambaran adanya cinta kasih sayang antar sesama, antar suami dan istri, ya. Ini merupakan satu hal, ya, cara menampakkan kebahagiaan kepada pasangan kita, kepada anggota keluarga kita. Wa hunaka bitab'i suwarun ukhra yumkinu ayyattakhidhaha al-mar'u taliman al-gharada wa huwa takwinu baiti sa'adati wa mukirrir rahmati li jami afradihi al-ibtisami wa husnil iqbali wa husnil kalami wal musa'adati wal hadaya wa ghairi dzalik. Wa hunaka, dan di sana, bitab'i, secara naluri, suwarun, adapun beberapa gambaran ukhra yang lain, yumkinu, yang mungkin, ayat takhidaha, apa menciptakan hak kepada suwarun ukhra, almar'u, siapa seseorang, toliman, hali mengabulkan al-gharada, kepada keinginan, wahwa, sementara wahwa nggak ada wawunya, ya, huwa, adapun toliman al-gharada itu
takwinu baitis sa'adati adalah membentuk keluarga yang sukses, keluarga yang beruntung, ya, keluarga yang bahagia. Wa mukirri rahmati, dan menampakkan atau menciptakan kasih sayang li jami afrodihi kepada semua anggota keluarga. Kali ibtisami, seperti tersenyum, ya, wa husnil iqbali, dan pergaulan yang baik, ya, bagus ketika bertemu gitu ya. Wa husnil kalami, dan komunikasi yang baik, wal musa'adati, dan membantu, wal hadaya, dan memberikan hadiah, dan selain dari hal yang tersebut. Ya. Apakah dalam menunjukkan kasih sayang itu hanya dengan mencium? Ya, tentu tidak. Ya. Ada banyak cara untuk menunjukkan kasih sayang kita kepada pasangan kita. Ya, seperti mengabulkan keinginan. Ya, suami kita pengen apa gitu ya, atau kita pengen apa dikabulkan oleh suami kita. Kita maunya apa dituruti gitu kan ya. Yang tentunya selama kita mampu ya, dan selama kemauan itu masuk akal ya. Kalau tidak masuk akal ya lain lagi ceritanya ya. Terus kemudian tersenyum ya, kalau bertemu dengan pasangan tersenyum artinya selalu menunjukkan wajah berseri-seri di depan pasangan kita, nggak merengut terus, nggak cemberut terus gitu kan. Terus kemudian komunikasi yang baik ya, ketika bertemu atau suami baru datang dari kerja, dari kantor, kita sambut dengan baik ya. Begitu juga dengan sebaliknya ya. Terus kemudian memberikan hadiah ya, ketika suami ulang tahun ngasih hadiah, atau ketika bepergian pulang bawa oleh-oleh ya. Dan banyak lagi bentuk perhatian yang bisa kita berikan kepada keluarga kita ya. Itu semua bagian dari bentuk kasih sayang kepada semua anggota keluarga dan rumah tangga yang sukses dan bahagia. Karena hal yang paling prinsip ya dalam sebuah dalam sebuah hubungan, dalam sebuah rumah tangga itu adalah komunikasi dan saling pengertian. Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang barokah manfaat, dan semoga masih bisa diberi kesempatan oleh Allah, diberi banyak kesempatan oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.